lagi ya dengan aku di minggu ini. Oh ya teman-teman, minggu lalu kan kita melakukan perjalanan ke Kutub Utara untuk mencari Tuhan Yesus. Nah sekarang aku mau ngajak teman-teman lagi nih untuk mencari Tuhan Yesus. Tapi tujuan kita kali ini mencari Tuhan Yesus di padang gurun. Teman-teman, sebelum berangkat aku mau siap-siap dulu ya. Teman-teman yang di rumah juga jangan lupa siap-siap ya. Oh iya teman-teman, selama kita melakukan perjalanan, kita juga harus tetap memuji dan menyembah Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus berkenan untuk bertemu dengan kita. Sebelum berangkat, mari kita saksikan video berikut ini. Teman-teman semua, meskipun kita sedang beribadah di rumah, ayo perhatikan apa yang harus dipersiapkan. Pertama-tama, kalian harus tetap pakai baju yang rapi, sopan, dan nyaman ya, karena kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, teman-teman harus tetap fokus dalam beribadah. Jangan sambil makan, main, ataupun ngobrol ya. Yang ketiga, ibadahlah dengan antusias ya teman-teman. Jangan sambil tidur-tiduran karena mata Tuhan melihat kita semua. Yang terakhir, teman-teman harus tetap semangat dalam beribadah. Ibadahnya harus sungguh-sungguh agar hati Tuhan tetap disenangkan. Yeay, aku udah siap nih teman-teman. Aku udah siap ke padang gurun untuk mencari Tuhan Yesus. Teman-teman, aku ke padang gurun gak sendirian loh. Aku juga ngajak teman aku untuk sama-sama mencari Tuhan Yesus. Aku panggil dulu ya. Kenneth, kamu udah siap belum? Hai Sio, ya aku udah siap. Yuk kita jalan sekarang. Oke, let's go. Kita pergi cari Tuhan Yesus. Let's go. Sio, kita kan udah berkeliling nih. Nah, kita gak ketemu Tuhan sama sekali. Dan aduh, udah panas banget nih. Tapi aku udah ide teman-teman. Bagaimana kalau aku sama Sio berpencar? Sio, kamu ke kanan dan aku ke kiri ya. Nanti kita ngebalik ke sini lagi. Nah, yang ketemu Tuhan, ajak Tuhan Yesus datang ke sini. Oke Ken, itu ide yang bagus. Tapi sebelum kita berpencar, lebih baik kita memuji dan menyembah Tuhan dulu yuk. Teman-teman, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, lebih baik kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih atas bimbingan-Mu, atas yang Kau berikan pada hari ini. Kau masih memberikan nafas kehidupan bagi kami sangat bersyukur ya Tuhan. Sebentar kami ingin memulai ibadah pada siang ini. Berkati ibadah kami supaya kami dapat mengerti maksud dari firman-Mu, maksud dari pujian kami, dan maksud dari ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus
hamba-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Dengan api Roh-Mu. Dengan api Roh-Mu. Panas banget nih. Aku juga belum ketemu Tuhan Yesus nih, teman-teman. Apa aku balik ke tempat tadi aja ya? Siapa tahu kan Kenneth udah ketemu sama Tuhan Yesus. Oke, aku balik lagi deh ke tempat itu. Aku harus cari kemana lagi ya teman-teman? Tuhan Yesus ada di mana? Aku capek carinya. Duh, aku balik aja ya teman-teman. Siapa tahu kan Sio udah ketemu Tuhan Yesus. Ken! Sio, kamu juga ada nyampe sini? Loh, kamu juga belum ketemu Tuhan Yesus ya? Sama. Iya Ken, aku belum ketemu Tuhan Yesus. Bentar-bentar Ken. Tadi aku lihat kayaknya itu kakak sekolah minggu kita deh. Aku kayak kenal dari jauh. Mana? Oh, itu. Iya loh. Seperti kakak sekolah minggu kita. Siapa sih namanya? Oh, Kak Siska ya? Panggil yuk. Siapa tahu Kak Siska tahu Tuhan Yesus di mana loh. Kak Siska, Kak Siska. Loh, kalian ada di sini? Ngapain di sini? Kak Siska lagi jalan-jalan nih. Kalian juga lagi jalan-jalan. Tapi kayaknya kakak lihat muka kalian capek banget sih. Abis ngapain? Kami bukan jalan-jalan Kak. Selama 4 minggu ini kami berpetualang untuk mencari Tuhan Yesus Kak. Iya Kak, kita udah 4 minggu cari Tuhan Yesus. Udah cari di gunung, di pantai, di kutub. Sekarang kita cari di gurun gak ketemu Kak. Loh, kalian cari Tuhan Yesus di gunung, pantai, kutub, dan sekarang di gurun. Wah, kalian rajin sekali. Wah, tapi kakak mau kasih tahu nih, cari Tuhan Yesus tidak seperti itu adik-adik. Karena Tuhan Yesus sudah tidak ada di dunia ini. Kakak jadi pengen cerita nih ke Kenneth dan Sio dan adik-adik yang ada di rumah. Yuk, Kenneth dan Sio, dengerin kakak cerita yuk. Dan adik-adik yang ada di rumah, duduk yang manis dengerin kakak cerita. Sebelum dengerin firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami undang Tuhan Yesus datang ke hati kami, bertumbuh, berbuah, dan jadikan kami berdampak untuk banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Jadi waktu itu tiap-tiap tahun orang tua Yesus ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Paskah. Nah waktu itu Yesus masih umur 12 tahun. Nah Yesus dan kedua orang tuanya pergi ke Yerusalem merayakan hari raya Paskah seperti biasanya adik-adik. Pas sudah selesai merayakan hari Paskah, Yesus tiba-tiba nggak ada di sampingnya mama papanya. Kemana ya adik-adik kira-kira? Mama papanya cari-cari sekelilingnya. Di kiri, di kanan. Kok Yesus nggak ada ya? Itu padahal sudah mau sampai ke rumah adik-adik. Sudah setengah jalan, sudah lumayan jauh dari Yerusalem. Tapi Yesus tiba-tiba hilang. Terus orang tua Yesus mencari-cari kemana-mana. Dia cari di mana-mana. Dia tanya orang-orang, kamu lihat Yesus? Kamu lihat anak saya? Wah, Yesus nggak ketemu adik-adik. Sampai 3 hari Yesus nggak ketemu. Pas hari ketiga Yesus ditemuin. Kira-kira di mana ya? Sio tahu? Kenneth tahu? Nah, si Yesus ternyata ada di bait Allah.
Ya, bait Allah. Yesus ada di bait Allah sedang ngobrol-ngobrol sama alim-alim ulama. Dia menjawab-jawab, dia memberikan pertanyaan sama alim-alim ulama. Hebat ya adik-adik. Padahal dia masih umur 12 tahun, tapi ngobrolnya sudah sama orang-orang besar. Sama alim-alim ulama lagi, hebat. Dia udah sampai alim-alim ulamanya bingung. Umur 12 tahun, tapi sudah bisa menjawab seperti itu. Hebat. Terus, pas mama papanya melihat Yesus, mamanya langsung panggil, Yesus, kenapa kamu berbuat demikian? Kami sudah mencari kamu dengan cemas kemana-mana. Nah, Yesus langsung jawab apa? Kira-kira adik-adik. Yesus jawabnya begini, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Nah, orang tuanya Yesus bingung adik-adik. Yesus ngomong apa sih? Nah, Yesus itu maksudnya begini adik-adik. Yesus ada di rumah Bapa kita, yaitu di surga. Tapi dia sudah mati untuk kita. Pada hari ketiga, dia bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua di surga, adik-adik. Terus, susah dong ya ketemu Tuhan Yesus. Kalau mau cerita, mau curhat sama Tuhan Yesus, gimana ya, Kak? Nggak susah, adik-adik. Karena Yesus itu ada di hati kita. Ada di dalam hati kita. Pikiran kita semua, dia ada di sekeliling kita, ada di mana-mana Tuhan Yesus. Jadi nggak usah takut, Yesus itu jauh ada di surga. Tuhan Yesus itu ada di sekeliling kita. Loh kok banyak ya Kak? Nah, Alkitab bilang gini, Yohanes 14 ayat 16-17a, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Nah adik-adik, Tuhan Yesus hadir di hidup kita melalui rohnya yang kudus, yaitu roh kudus yang seperti kita kenal. Kak, bentar, aku mau nanya, memang roh kudus ada di mana Kak? Nah, roh kudus itu ada di hati kita masing-masing. Roh kudus ada juga bisa hadir di mana-mana. Jadi adik-adik nggak perlu lagi susah mencari Tuhan Yesus. Roh Kudus tidak terbatas oleh ruangan dan waktu, karena dia roh Allah sendiri. Jadi adik-adik, kalau mau ketemu sama Tuhan Yesus boleh berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Roh Kudus ada juga di gereja, di sekolah, di rumah, dimanapun. Jadi nggak usah khawatir. Nah, kakak mau tanya nih, siapa di sini yang mau undang Tuhan Yesus ada di hati kita, masuk di hati kita, masuk ke hidup kita? Angkat tangannya. Wah, yuk kita mau berdoa dulu. Kakak mau ajak adik-adik, mau undang adik-adik untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk firman-Mu hari ini. Kiranya firman ini bisa bertumbuh, berbuah, dan kami mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Terima kasih Bapak yang baik. Haleluya. Amin. Wah, makasih ya Kak. Sekarang kita tahu kita harus menemukan Tuhan Yesus di mana. Dan teman-teman juga tahu, di rumah juga tahu kan? Oke teman-teman, sekian dulu ya untuk ibadah kali ini. Aku mau ngingetin teman-teman nih untuk klik tombol like, share, dan subscribe channel Kids Ministry. Dan satu lagi, teman-teman jangan lupa untuk follow IG Kids Ministry @kidsministry.dm. Sampai jumpa minggu depan. Tapi sebelum itu, kita doa berkat dulu ya. Dadah! Nah adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah kita hari ini. Kakak mau ajak kita semuanya untuk doa. Tutup mata kalian, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Hadirat-Mu memenuhi rumah kami masing-masing, Tuhan. Kami bersyukur, biarlah melalui pujian, penyembahan, dan firman yang kami naikkan hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami mau tetap, Tuhan, terus mencari Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Adik-adik, angkat kedua tanganmu. Kita mau menerima berkat.
diberkatilah engkau di dalam studimu, di dalam keluargamu, apapun yang kau lakukan dibuat berhasil dan beruntung. Biarlah kau terus setia di dalam Tuhan dan terus mencari Tuhan dari hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jalan serta Yesus.